Kita lanjutkan pembahasan tentang menentukan gaya kolom atau medan listrik dari beberapa muatan yang membentuk sudut. Seperti terlihat pada gambar ini, ada muatan Q1 positif nilainya, muatan Q2 adalah bernilai negatif, dan muatan ketiga bernilai positif. Nah, kalau ditanyakan berapa besar gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3 akibat kehadiran muatan Q1 dan muatan Q2, nah di sini artinya gaya kolom dari beberapa muatan atau dari dua muatan dia membentuk sudut gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana arah gaya interaksi antara muatan pertama dan muatan ketiga, dan gaya interaksi antara muatan kedua dan muatan ketiga. Di sini diperlukan kita lihat tanda daripada muatan tersebut. Karena muatan ke-1 adalah bernilai positif dan muatan ketiga juga bernilai positif, maka gaya interaksinya akan menolak sehingga arah panahnya itu seperti ke atas seperti ini, yang kita sebut sebagai F13. Nah, adapun gaya interaksi antara muatan 2 dan muatan 3 karena berbeda jenis, maka arah gaya F23-nya mengarah ke muatan Q2 yang bernilai negatif. Nah, di kedua arah gaya inilah yang mana kedua gaya ini membentuk sudut. Nah, kita ditugaskan untuk mencari berapa resultan dari kedua gaya ini. Nah, dengan cara hukum kolom juga kita akan masukkan di sini. Kita perhatikan soalnya masih yang tadi. Nah, misalkan di sini ada 3 muatan ya, yang masing-masing membentuk sebuah segitiga sama kaki. Jadi antara muatan 1 dan muatan 2 dan muatan 2 dan muatan 3 membentuk segitiga sama kaki yang masing-masing jaraknya sama, yaitu A ya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan jarak antara muatan Q1 dan muatan Q3 tentunya adalah A akar 2, kan begitu. Pertanyaannya seperti ini. Jadi ada 3 muatan ya, seperti terlihat pada gambar, di mana muatan Q1 dan Q3 ya, Q1 dan Q3 sama-sama positif, yaitu 5 mikrokolom. Nah, kalau mikro itu kan 10 pangkat 6 ya. Nah, kemudian muatan Q2 adalah minus 2 mikrokolom, berarti muatan negatif, dan jarak tadi yang A tadi yang segitiga sama kaki ini masing-masing A nya bernilai 0,01 meter. Nah, berarti kalau untuk yang sisi miringnya adalah A akar 2 nanti. Jadi 0,01 akar 2 kalau untuk jarak yang miring ini. Nah, sekarang tentukan berapa gaya yang bekerja pada Q3 ya. Setelah kita tahu cara menentukan gambar arah vektor gayanya F13 dan F23, sekali lagi F13 adalah gaya interaksi antara muatan 1 dan muatan 3 yang arahnya karena keduanya positif jadi menolak ke atas gitu. Adapun F23 adalah gaya interaksi antara muatan 2 dan muatan 3 ya, yang mana kedua muatan ini berlainan jenis sehingga arah gaya interaksinya ke arah menuju ke arah muatan yang negatif. Nah, jadi nanti berbeda lagi kalau misalkan ditanyakan bagaimana yang dialami oleh muatan 1 atau yang dialami oleh muatan 2. Ini kita harus perhatikan vektor arah gayanya. Nah, kebetulan di sini yang ditanya adalah berapa gaya kolom yang dialami oleh muatan ke-3 akibat kehadiran muatan 1 dan muatan kedua begitu. Nah, kemudian tinggal kita masukkan setelah kita tahu cara menggambarkan F13 gimana, F23 bagaimana, maka dengan hukum kolom kita akan mencari F13 berapa nilainya dan F23 berapa nilainya dengan data-data yang telah diberikan tadi ya. Kita masukkan nilai K, kita tahu konstanta 9 kali 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Nah, kemudian nilai muatan kedua adalah 2 mikrokolom tadi,
muatan 3 adalah 5 mikrokolom, kemudian dibagi dengan jarak antara muatan jarak antara muatan 2 dan muatan 3 itu A, itu bernilai 0,01 meter kali pangkat 2, sehingga kalau kita hitung semua hasilnya menjadi 900 ya. Jadi 9 dikalikan 10, 90, 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 3 ya. Jadi 900 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,01 pangkat 2. Silakan dihitung sendiri, hasilnya adalah 900 Newton. Begitu pula gaya interaksi F13 ya nih, F13 yaitu K konstanta kali Q1 kali Q3 dibagi dengan jarak antara Q1 dan Q3 yaitu A akar 2 dipangkatkan 2 ya. Dengan cara yang sama kita masukkan angka-angkanya, mikrokolom mikro kita ganti dengan 10 pangkat min 6, ini akan menghasilkan ditotalkan atau dijumlahkan secara matematis ya, hasilnya adalah 1125 Newton begitu. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai F13 1125 Newton dan F23 adalah 900 Newton, nah maka cara mencari resultannya kita kembali dengan cara menggunakan analisis vektor saja. Yang selanjutnya setelah dianalisis yaitu dengan cara diproyeksikan ya bagi gaya-gaya yang bentuk sudut terhadap sumbu X, nanti setelah itu dipitagoraskan gitu. Oke, berikut. Nah, di sini kita fokuskan kepada vektor-vektor yang berada pada muatan ketiga, di mana F13 tadi yang nilai 1125 itu ternyata kalau kita lihat dia membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X gitu. Tentunya yang ini juga sama sudutnya. Nah, sementara yang F23 dia terletak persis atau tepat pada sumbu X. Nah, untuk yang F13 ini harus diuraikan komponennya atau diproyeksikan, ya proyeksikan terhadap sumbu X dan diproyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita masih ingat ya pelajaran analisis vektor, kalau vektor diproyeksikan terhadap sumbu X berarti vektor proyeksinya adalah F cos alfa ya. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, F sin alfa, kan begitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk analisis vektor terhadap sumbu X atau proyeksi terhadap sumbu X, maka F13X ini ya terhadap sumbu X menjadi F13 cos 45 derajat. 1125 dikalikan cos 45 adalah setengah akar 2, jadi 795,5. Nah, adapun yang F23 ini karena terletak pada sumbu X dan mengarahnya ke kiri, maka dia bernilai negatif ya, negatif 900. Maka resultan untuk proyeksi terhadap sumbu X atau Fx adalah ya ini saja ditambahkan ya, hasilnya adalah minus 104,5. Nah, untuk yang proyeksi terhadap sumbu Y sebagai berikut ya, F13Y diproyeksikan terhadap sumbu Y itu jadi F13 kali sinus 45, ini menghasilkan 795,5 positif ya karena ke atas. Kemudian yang F23Y ya karena dia terletak pada sumbu X, maka tidak ada nilai proyeksi terhadap sumbu Y, yaitu 0. Jadi menghasilkanlah hasil penjumlahannya terhadap sumbu Y, kita perolehlah vektor gaya pada sumbu Y nya adalah 795,5. Nah, kemudian terakhir setelah kita mengetahui ya gaya pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y, lalu kita pitagoraskan untuk mencari resultannya. Jadi resultannya adalah Fx yang tadi dikuadratkan dan Fy yang tadi dikuadratkan. Jadi minus 104,5 pangkat 2 ya ditambahkan 795,52, hasilnya ada sekian. Maka kalau kita hitung dengan kalkulator, nilainya adalah 802,3 Newton. Apa artinya ini? Ini adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga akibat kehadiran muatan pertama dan muatan kedua. Nah, demikian pembahasan kita tentang interaksi muatan-muatan yang membentuk